Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Fenomenologi Agama dengan dosen pengampu Dr. Fisman Bedi, SAG, MM, MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Baiklah, di sini ada agama. Agama merupakan suatu kepercayaan tertentu yang dianut sebagian besar masyarakat yang merupakan tuntunan hidup. Agama menyangkut kepercayaan-kepercayaan dan berbagai prakteknya, serta benar-benar merupakan masalah sosial yang pada saat ini senantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat manusia. Karena itu, lahir pertanyaan bagaimana seharusnya dari sudut pandang sosiologis. Nah, dalam pandangan sosiologi, perhatian utama agama adalah pada fungsinya bagi masyarakat, di mana fungsi seperti diketahui menunjuk pada sumbangan yang diberikan agama atau lembaga sosial yang lain untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha aktif yang berlangsung secara terus-menerus. Agama ialah penghambaan manusia kepada Tuhan. Agama sebagai seperangkat ketentuan dan peraturan yang mengendalikan ikatan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhan. Mengendalikan ikatan manusia dengan manusia yang lain, serta mengendalikan ikatan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan selaku sesuatu sistem kepercayaan yang dianut serta tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh sesuatu kelompok ataupun masyarakat dalam mengimplementasikan serta memberikan asumsi terhadap apa yang dialami serta diyakini selaku yang gaib serta suci. Untuk para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran paling tinggi serta absolut tentang eksistensi manusia serta petunjuk-petunjuk buat hidup selamat di dunia ataupun di akhirat. Budaya ataupun kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, ialah budaya yang ialah wujud jamak dari budi ataupun nalar. Dimaksud jadi hal-hal yang berkaitan dengan budi serta nalar manusia. Sebutan budaya ialah wujud bermacam-macam kata budidaya yang berarti cipta, karsa, serta rasa. Budaya ataupun kebudayaan dalam bahasa Belanda pada istilahnya memakai kata kulturur. Dalam bahasa Inggris, kultur. Sebaliknya, dalam bahasa Latin berasal dari kata kolera. Kolera berarti mencerna, mengerjakan, menyuburkan, dan meningkatkan tanah atau bertani. Kemudian, penafsiran ini tumbuh dalam makna kultur, ialah selaku seluruh energi serta aktivitas manusia buat mencerna serta mengubah alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Herkovits memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Yang ketiga, menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Hubungan kebudayaan dalam hidup manusia. Sejak awal perkembangannya, agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Sebagai contoh, agama Islam, di mana Islam sebagai agama faktual banyak memberi norma-norma atau aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain. Jika dilihat dari kaitan Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas. Yang pertama, Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Yang kedua, Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan great tradition atau tradisi besar, sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut dengan little tradition atau tradisi kecil, atau local tradition atau tradisi lokal, atau juga Islamicat, bidang-bidang yang Islamik yang dipengaruhi oleh Islam.
Tradisi kecil adalah realm of influence, kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh Islam. Tradisi lokal ini mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat. Pada sisi lain, lokal genius memiliki karakteristik antara lain mampu bertahan terhadap budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan memiliki kemampuan mengendalikan dan memberikan arah pada perkembangan budaya selanjutnya. Di sisi lain, budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan akulturasi budaya. Contoh alkulturasi budaya. Budaya-budaya lokal yang kemudian beralkulturasi dengan agama Islam antara lain acara selamatan, 3, 7, 40, 100, dan 1000 hari di kalangan suku Jawa. Tingkeban atau nuju hari dalam bidang seni juga dijumpai proses alkulturasi seperti dalam kesenian wayang di Jawa. Wayang merupakan kesenian tradisional suku atau etnis Jawa yang berasal dari agama Hindu-India. Proses Islamisasi tidak menghapuskan kesenian ini, melainkan justru memperkayanya, yaitu memberikan warna nilai-nilai Islam di dalamnya. Tidak hanya dalam bidang seni, tetapi juga di dalam bidang-bidang lain di dalam masyarakat Jawa. Dengan kata lain, kedatangan Islam di Indonesia dalam taraf-taraf tertentu memberikan andil yang cukup besar dalam pengembangan budaya lokal. Agama-agama juga telah berhasil mengembangkan budaya material seperti candi-candi dan bihara-bihara di Jawa Tengah sebagai peninggalan budaya Hindu dan Buddha. Sedangkan budaya Islam antara lain telah mewariskan Masjid Agung Demak pada tahun 1428 di Gelagah Wangi, Jawa Tengah. Masjid ini beratap 3 susun yang khas Indonesia, berbeda dengan masjid Arab umumnya yang beratap inday. Atap 3 susun itu menyimbolkan iman, Islam, dan ihsan. Masjid ini tanpa kubah, benar-benar khas Indonesia yang mengutamakan keselarasan dengan alam. Selanjutnya, pengaruh timbal balik antara agama dan budaya. Agama mempengaruhi kebudayaan, kelompok, masyarakat, dan suku bangsa. Sementara kebudayaan cenderung mengubah-ubah keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan thanks for watching.